BMKG memperkirakan hujan masih berpotensi mengguyur wilayah Jabodetabek hingga malam hari. Imigrasi Filipina akan memverifikasi data 177 jemaah calon haji asal Indonesia yang menggunakan paspor Filipina pada Selasa mendatang. Lebih dari 83.000 jemaah calon haji asal Indonesia sudah tiba di kota Mekah, Arab Saudi. Selamat siang saudara Indonesia Siang, hadir kembali ke hadapan Anda dengan beragam informasi dari daerah. Bersama saya Nirma Ramadhania. Ya, dan saya Robby Hamdani. Inilah Indonesia Siang selengkapnya. Saudara, sebuah percobaan bom bunuh diri terjadi di Gereja Santo Yosef di Jalan Dr. Mansur, Medan, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pelaku pembawa bom mengalami luka-luka akibat terkena ledakan sendiri. Percobaan bom bunuh diri terjadi di Gereja Santo Yosef saat berlangsungnya misa pagi ini. Menurut penuturan saksi mata, peristiwa percobaan bom bunuh diri terjadi saat pastor akan berkhotbah. Pembawa bom dengan membawa ransel berlari mendekati pastor ke altar. Sebelum sampai di altar, telah keluar percikan api dari ransel tersebut dan mulai membakar dirinya sendiri. Pembawa bom terus mengejar pastor. Melihat situasi yang tidak baik, pastor pun berlari menghindar. Sedangkan umat gereja terkejut dan mulai mengejar pembawa bom dan mengambil ransel yang sudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pelaku pembawa bom mengalami luka-luka akibat terkena ledakan sendiri. Pastor dan seluruh umat selamat. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini pasca percobaan bom bunuh diri di Medan, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Darvis Karmoy, kontributor TVRI Medan, Sumatera Utara. Darvis, dapat Anda ceritakan bagaimana kronologi terjadinya percobaan bom bunuh diri di Medan tadi pagi? Baik, selamat siang. Percobaan bom bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang bernama Ivan Armadi Hasugian pagi tadi di Gereja Katedral Santo Yosef, Jalan Dr. Mansur nomor 75 Kota Medan. Kejadian tersebut terjadi pada saat jemaat jemaat Gereja Katolik Santo Yosef sedang menjalankan ibadah. Setelah pendeta pastor membacakan Alkitab, kemudian tiba-tiba seseorang di antara jemaat itu berdiri dan membuka jaket, lalu kemudian pada saat itu terjadi ledakan dari balik jaket tersebut. Namun peristiwa tersebut tidak memakan korban karena pelaku langsung diamankan oleh jemaat yang hadir pada saat misa pagi tadi. Saat ini polisi melalui Kepolisian Polda Sumut, Kombes Pol Nurpala mengatakan polisi terus melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Dari pengakuan pelaku berdasarkan keterangan polisi, pelaku disuruh oleh seseorang yang berada di Kota Medan. Namun dalam kejadian tersebut polisi juga belum bisa memberikan keterangan yang lebih tegas apakah pelaku merupakan bagian dari organisasi terlarang, karena di dalam dokumen yang ditemukan dari tas pelaku terdapat sesuatu tulisan yang berlogo anggotaan ISIS. Hingga saat ini polisi juga tidak ingin berspekulasi apakah pelaku merupakan bagian dari rangkaian anggota ISIS atau tidak. Namun polisi terus melakukan upaya penyelidikan terhadap pelaku. Saat ini polisi juga akan melakukan penggeledahan ke beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian para pelaku. Sementara ini yang dapat disampaikan dari Medan. Iya, Davis Karamoy menyampaikan langsung dari Medan. Saudara, beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali menegaskan Kali Krukut dan Kali Grogol harus dinormalisasi menyusul terjadinya banjir di sekitar kawasan tersebut. Permasalahan banjir di wilayah Jakarta Selatan saat ini lebih besar. Banjir melanda beberapa titik di Jakarta, terutama yang berdekatan dengan aliran Kali Krukut dan Kali Grogol. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali menegaskan kedua kali tersebut harus segera dinormalisasi. Pemda DKI Jakarta saat ini tengah mempelajari penyebab utama banjir. Gubernur DKI menilai permasalahan banjir di wilayah Jakarta Selatan saat ini lebih besar karena banyak bangunan yang berdiri tepat di bibir kali. Gubernur heran dengan adanya sertifikat hak milik atau SHM bangunan di semua daerah aliran sungai dan lembah.
Gubernur DKI Jakarta menyampaikan wilayah Jakarta Selatan, Kemang, dan Mampang masih akan mengalami banjir. Banjir hebat melanda beberapa wilayah Jakarta pada Sabtu kemarin setelah hujan deras mengguyur selama berjam-jam. Akibatnya Kali Krukut yang tidak mampu menampung air akhirnya meluap dan menyebabkan kawasan Kemang lumpuh total pada Sabtu malam. Sejumlah mobil di kawasan tersebut terendam banjir. Selain itu, banjir dilaporkan juga terjadi di Petogogan dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, serta Kampung Makassar, Jakarta Timur. Ya, selanjutnya kita akan bergabung bersama reporter Atrofa Alvanina yang akan melaporkan situasi terkini pasca banjir yang terjadi di Kemang. Iya, Atrofa, silakan dengan informasi selengkapnya. Ya, terima kasih Nirma dan Robito. Ya saudara, hujan deras yang terjadi pada Sabtu sore mengakibatkan terjadinya banjir di sejumlah wilayah di Jakarta. Salah satu wilayah yang terkena dampak banjir yaitu di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Hingga siang hari ini banjir yang sempat menggenangi wilayah Kemang pada Sabtu sore hingga Minggu pagi tadi sudah mulai surut. Namun genangan air masih terjadi di basement gedung atau di sekitar Kemang Square di Jalan Raya Kemang, Jakarta Selatan. Dan saat ini petugas gabungan dari Dinas Tata Kelola Air Pemadam Kebakaran sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap sejumlah mobil yang saat ini terjebak di parkiran basement di Kemang Square. Dan petugas gabungan ini telah mengarahkan sekitar 3 mobil penyedot air untuk menyedot air genangan air yang berada di dalam basement atau yang berada di Kemang Square ini. Menurut keterangan dari petugas, pihaknya sudah berhasil mengeluarkan sejumlah mobil dari basement. Dan saat ini hingga saat ini tersisa 2 mobil saja yang masih terjebak di dalam basement Kemang Square. Dan dapat kita saksikan saat ini situasi arus lalu lintas di Kemang Raya sudah mulai berangsur normal. Sebelumnya jalan Kemang Raya ini sempat ditutup karena tingginya genangan air. Dan pada siang hari ini terjadi kemacetan panjang di sekitar Kemang Raya ini karena banyaknya warga yang ingin menyaksikan upaya evakuasi mobil-mobil yang dilakukan oleh petugas gabungan. Dan saat ini petugas gabungan dari Dinas Tata Air dan juga Pemadam Kebakaran dan juga kepolisian masih melakukan upaya evakuasi terhadap sejumlah wilayah di Kemang yang masih digenangi banjir. Dan petugas gabungan juga telah mengerahkan sekitar 15 mobil penyedot air di sekitar 5 titik di wilayah Kemang ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kemang, Jakarta Selatan. Kita kembali ke Studio 6. Baik, Atrofa ini melaporkan dari Kemang, Jakarta Selatan. Terima kasih. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi hari Minggu ini masih berpotensi diguyur hujan hingga malam nanti. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui lamannya menginformasikan pada Minggu siang ini dan malam nanti wilayah Jabodetabek berpotensi kembali diguyur hujan. BMKG juga menginformasikan hanya Kepulauan Seribu yang diguyur hujan pada pagi tadi, sementara Jakarta Utara diguyur hujan dengan intensitas sedang. Adapun pada siang ini mayoritas wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan sedang hingga lebat. Pada malam hari nanti mayoritas wilayah Jabodetabek juga akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang kecuali Kepulauan Seribu berawan. BMKG juga menyebutkan suhu di Jabodetabek hari ini berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 55 hingga 95%. BMKG sudah merilis peringatan dini pada Sabtu kemarin mengenai cuaca ekstrim yang akan terjadi di Indonesia. Khusus kawasan Jabodetabek, BMKG memperingatkan wilayah ini akan terjadi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang atau puting beliung. Wilayah lain yang berpotensi mengalami hal itu adalah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Barat, dan Papua. Akibat jebolnya tanggul anak Kali Angke, ratusan rumah warga Kampung Bulak dan Pondok Maharta, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan terendam banjir dengan ketinggian 1 meter lebih. Banjir memutuskan akses jalan protokol Pondok Aren menuju Ciledug, Kota Tangerang. Ratusan rumah warga Kampung Bulak dan Pondok Maharta, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan terendam banjir dengan kedalaman air mencapai 1 meter lebih. Selain curah hujan yang tinggi mengguyur wilayah Jabodetabek malam tadi, faktor utama banjir juga dikarenakan jebolnya tanggul anak Kali Angke. Banjir juga mengakibatkan akses jalan Pondok Aren menuju Ciledug, Kota Tangerang lumpuh.
Bahkan kendaraan roda 2 mogok lantaran memaksakan menerobos jalan yang terkena banjir. Tanggul yang jebol sampai 9 meter tadi ada kurang lebih tanggul itu 30 meter jebol, ya kan. Jadi semuanya merendam ke pemukiman Kampung Bulak, ya kan. Ini sudah masuk ke Pondok Maharta. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Supriyatna menyatakan jebolnya tanggul anak kali Angke akibat intensitas hujan yang tinggi. Hingga saat ini kedalaman air terus bertambah, petugas masih menunggu datangnya alat untuk mengevakuasi warga. Gunawan Sumaryono, TVRI. Saudara, hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Jakarta semalam menyebabkan beberapa daerah tergenang air. Demi keamanan dan keselamatan pelanggan, PLN memutus aliran listrik dengan memadamkan gardu listrik. Ada beberapa kondisi yang mengharuskan PLN memadamkan aliran listrik demi keamanan sehingga PLN terpaksa memutusnya. Hingga Minggu pagi, sebagian gardu sudah menyala. Namun masih ada 6 gardu yang padam akibat banjir yang tersebar di wilayah Kemang. Di antaranya Jalan Bangka 17, Kemang Raya, Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Kompleks CPM, Jalan Prapancaraya, dan sekitarnya. PLN akan menormalkan listrik bila instalasi di sisi PLN maupun pelanggan benar-benar kering dan siap. Jadi setelah air surut, PLN memerlukan waktu untuk memastikan semua siap demi keamanan dan keselamatan pelanggan. Ya, kita akan bergabung bersama Yuli Purnama untuk mengikuti informasi terkait pasca banjir yang melanda beberapa kawasan di Jakarta. Ya, Yuli. Yuli, silakan. Ya, terima kasih Nirma dan Robito. Pemirsa, saat ini kami berada di Komplek Perumahan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan. Memang malam tadi perumahan Pondok Karya ini tergenang air hampir 1 meter sehingga menimbulkan ratusan rumah warga terendam banjir. Namun pagi tadi suasana di kompleks sudah mulai surut airnya sehingga warga sudah bersiap-siap ataupun berbenah-benah di rumah masing-masing. Dan pemirsa, saat ini saya berada di samping Kali Mampang yang merupakan anak Kali Krukut yang menjadi penyebab meluapnya air di komplek perumahan Pondok Karya ini. Dan tampak kita lihat bahwa petugas kebersihan sudah bersiap siaga di sejumlah kali dan di sejumlah titik-titik rawan banjir di daerah ibu kota, mengingat kemarin banjir disebabkan oleh hujan yang sangat deras dari siang hingga sore hari, menyebabkan beberapa titik di ibu kota termasuk di wilayah Mampang, Kemang, Fatmawati dan juga TB Simatupang terendam banjir. Dan terkait dengan bagaimana kesediaan Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi masalah sampah yang biasa terbawa ketika banjir melanda ibu kota, saat ini saya bersama dengan Pak Rusdi yang merupakan pengawas kebersihan UPK Badan Air Pemprov DKI Jakarta. Pak Rusdi, bagaimana kondisi kemarin di titik-titik rawan terutama di kali-kali di DKI Jakarta ini ketika banjir melanda? Kemarin itu waktu hujan, kan 3 kali hujan berturut-turut Mbak ya, itu kondisi air meluap Mbak, Kali Mampang maupun Kali Krukut. Jadi kurang lebih 50 cm sampai 80 cm. Tadi pagi saya mobile keliling wilayah Mampang sama Kebayoran. Jadi dekat Hotel Pop, terutama di Kemang Raya itu ada genangan tuh sampai mobil terendam semua. Nah, kondisinya bagaimana saat ini di sejumlah titik tersebut? Kondisi saat ini sudah surut semua Mbak, sudah surut semua karena air sudah mulai lancar. Nah, yang pertama itu masalah pendangkalan aja Mbak, pendangkalan, jadi air itu meluap, jadi dangkal. Nah, antisipasi kita untuk masalah sampah, terus masalah banjir, kita ngebantu warga juga, terus sampah-sampah yang ada di kali kita angkat. Tuh. Dan bagaimana upaya untuk antisipasi jika terjadi lagi hujan dan menyebabkan sejumlah titik di Jakarta ini banjir, Pak? Jadi untuk antisipasi kita, sekarang ini Pemprov DKI Jakarta mau ngadain pengerukan kali menggunakan alat berat. Rencana kayak gitu. Nah, sebagian besar udah berjalan, terutama daerah Jakarta Pusat. Itu kali-kali yang dangkal, yang sering meluap itu dikeruk semua. Kali Krukut sama Kali Grogol, Mbak. Udah mulai sekarang.
Oke, baik. Terima kasih Pak Rusdi. Ya, memang pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang akan menormalisasi sejumlah kali. Di antaranya adalah Kali Krukut yang memang saat ini tinggal selebar 10 meter lagi dari 20 meter. Dan menurut data yang kami terima bahwa normalisasi 40 km Kali Krukut akan dilakukan tahun depan, tahun 2017, yang akan meluaskan atau melebarkan 2.594 peta bidang di 7 kelurahan, mencakup 5.000 warga yang tinggal di sekitarnya. Demikian laporan kami dari perumahan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan, dan kita kembali ke studio bersama Nirma dan Robito. Baik, Yuli menyampaikan langsung dari Mampang, Jakarta. Dan saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, tapi sebelumnya kita akan ikuti informasi terlebih dahulu dari Arif Rahman yang saat ini berada di BMKG. Ya, Arif. Ya, terima kasih Robito dan Nirma. Pemirsa, dari BMKG kami informasikan bahwa kami baru saja mendapatkan informasi dari Kabak Humas Heri Tirto Jatmiko bahwa memang terjadi hujan yang cukup deras kemarin di wilayah Jakarta bagian selatan yang berbatasan dengan Tangerang Selatan, dan ini ada pengaruhnya dari arah barat dan juga badai yang ada di Jepang. Dan untuk informasi selanjutnya kita akan berdialog dengan Kabak Humas BMKG Bapak Heri Tirto Jatmiko yang saat ini sudah bersama saya untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi kemarin hingga terjadi banjir di beberapa wilayah khususnya di Jakarta Selatan. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mas. Ya, Pak Heri, bisa dijelaskan Pak mengapa atau kemarin itu bisa terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi di daerah Jakarta Selatan? Oke, terkait dengan intensitas hujan yang terjadi kemarin, itu yang perlu diketahui bahwa impact-nya merupakan dari Samudra India sebelah barat Sumatera yang bergerak masuk ke wilayah Indonesia Barat. Selain itu, kebetulan secara bersamaan waktunya itu ada badai di wilayah Jepang bagian selatan. Secara tidak langsung itu menarik massa udara yang dari Australia berbelok ke Asia, menuju Asia ini, dan belokannya itu menjadi pertemuan dan pembentukan awan-awan hujan perlambatan di daerah sekitar Sumatera bagian selatan dan Jabodetabek. Bisa dijelaskan dari peta Jakarta tadi Pak? Kalau dari Jakarta sendiri, ini intensitas hujan yang kami ukur berdasarkan analisisnya, konsentrasi hujan di Jabodetabek bagian selatan dan barat. Jabodetabek bagian selatan meliputi dari Jakarta Selatan sendiri, terus Tangerang bagian selatan, sama Depok. Itu konsentrasi yang tertingginya. Seperti itu. Oke, Pak, bagaimana dengan prediksi hari ini hingga besok di daerah Jakarta dan sekitarnya, Pak? Untuk prediksi hari ini sampai besok itu kami perkirakan potensi hujan itu mulai siang hari sampai malam, antara siang dan malam. Untuk esok hari juga sama, relatif dimulai di atas jam 1 siang itu potensi hujannya. Dengan kondisi seperti ini Pak, apakah yang harus dilakukan oleh warga Jakarta khususnya di Jakarta Selatan, di daerah-daerah yang saat ini masih tergenang Pak? Oke, terkait dengan potensi hujan yang masih cukup tinggi, terutama konsentrasi di bagian selatan, Jabodetabek bagian selatan, baik itu Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, sama Bekasi bagian selatan, atau Jakarta Timur bagian selatan juga, itu yang perlu menjadi perhatian masyarakat apabila hujan intensitas lebat hingga sangat lebat itu lebih dari 3 jam, maka kewaspadaan kalau di dataran rendah maupun yang daerah cekungan itu waspada genangan sama banjir. Yang kedua, kalau dia dataran tinggi waspada longsor. Dan kebetulan untuk bulan-bulan ini biasanya masyarakat mengenalnya transisi karena dari sisi waktu yang kejadian hujannya antara siang dan malam hari, maka kalau terjadi hujan disertai angin, kewaspadaan angin juga untuk merapikan sebetulnya. Antisipasinya merapikan pohon, bukan memangkas habis, merapikan pohon-pohon yang cukup tinggi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, terkait dengan baliho dan papan reklame yang cukup besar untuk pengecekan
untuk menyegah hal-hal yang tidak diinginkan juga seperti itu. Kalau khusus untuk banjir Pak, sejauh mana koordinasi Anda dengan BPBD atau BNPB di wilayah Jakarta? Oke, terkait dengan banjir atau informasi BMKG, regulasinya BMKG juga sudah melakukan koordinasi dengan BPBD dan Pemda terkait. Tidak hanya itu, kami juga berkoordinasi dengan stakeholder yang lain. Di BPBD sendiri, kami juga saat kemarin itu terjadi warning, kita keluarkan warningnya update sampai 3-4 kali. Itu juga kami sampaikan ke BPBD DKI, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hari. Dan pemirsa, berdasarkan informasi dari Kabak Humas Pak Hari Jatmiko tadi bahwa memang intensitas hujan akan cukup tinggi nanti setelah siang hari untuk hari ini dan besok. Makanya Anda harus waspada, khususnya bagi Anda yang berada di bantaran-bantaran kali. Demikian informasi kami dari BMKG Jakarta. Selanjutnya kita kembali ke studio bersama Nirma dan Robito. Ya, baik, Arif Rahman menyampaikan langsung dari BMKG Jakarta. Ya, dan sejumlah informasi lain akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Di antaranya pihak imigrasi Filipina akan memverifikasi data WNI pengguna paspor Filipina pada Selasa depan. Tetaplah bersama kami di Indonesia Siang. Macan nggak ada yang makan anaknya, Mas. Betul. Manusia? Indonesia Harmoni, program religi penuh tausiah yang akan memberikan kesejukan. Kita sudah mendapatkan bagaimana pemimpin bisa menjadi berakhlakul karimah, rakyat bisa berakhlakul karimah. Perbuatan yang Allah benci. Indonesia Harmoni setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Topik sepekan, hari-hari penuh berita, dirangkum secara cermat dan lugas. Beragam peristiwa yang terjadi, tervisualisasi dengan apik. Topik sepekan, disuguhkan ke layar kaca Anda. Topik sepekan, setiap hari Minggu pukul 22.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Spirit hadir kembali menemani pagi Anda dengan menyajikan berbagai info. Dewan Olimpiade Malaysia telah melakukan registrasi tahap pertama Situs Altis Fortis hadirkan aneka cuplikan cabang olahraga. 21 provinsi ambil bagian, bahkan ia juga sangat berharap anak muda Indonesia lainnya Spirit setiap hari Minggu pukul 14 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Siang. Saudara, pihak imigrasi Filipina akan memverifikasi kembali data warga negara Indonesia yang menggunakan paspor Filipina untuk naik haji pada Selasa depan. Identitas 177 WNI yang sempat ditahan imigrasi Filipina saat ini terbang ke Arab Saudi telah berhasil diverifikasi oleh KBRI Manila. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan 177 warga negara Indonesia korban sindikat pemberangkatan haji yang tersangkut masalah penggunaan paspor Filipina seluruhnya dipindahkan ke kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila. Sebelumnya tercatat 39 dari 177 WNI sempat ditahan di kantor imigrasi Filipina. Menlu Retno memastikan seluruh WNI tersebut dalam perlindungan pihak perwakilan Indonesia di Filipina setelah melakukan serangkaian verifikasi data. Selain itu, Menlu Retno menjamin keamanan mereka yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, Menlu Retno Marsudi belum dapat memastikan pemulangan 177 WNI itu ke tanah air. Kemenlu masih berkoordinasi dengan otoritas Filipina untuk pendalaman informasi guna mengusut tuntas permasalahan ini. Setelah informasi yang diperlukan pendalaman berkaitan kasus ini selesai, maka para WNI tersebut akan dipulangkan ke Indonesia. Pihak imigrasi Filipina dilaporkan akan memverifikasi data 177 WNI pada Selasa mendatang. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan 177 jamaah calon haji yang tertahan di Filipina akan segera dipulangkan.
Kementerian Hukum dan HAM terus berkoordinasi dengan KBRI Manila terkait pemulangan 177 WNI. Saat ini pemulangan 177 WNI korban pemberangkatan haji ilegal di Filipina semakin dekat. Proses verifikasi oleh Ditjen Imigrasi telah tuntas. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan pemerintah akan membantu dan segera memulangkan 177 WNI. Saat ini tidak ada masalah dengan dokumen para WNI tersebut, namun jika nanti ditemukan ketidakberesan, 177 WNI bisa menjalani pemeriksaan kembali. Yusuf Kala menambahkan saat ini 177 WNI jamaah calon haji telah berada di KBRI Manila. Sebelumnya, ratusan jemaah dari berbagai daerah di tanah air ditempatkan di otoritas imigrasi Filipina. Sementara itu, Baris Krim Mabes Polri terus menelusuri pemberangkatan 177 WNI ke Filipina. Proses pemberangkatan WNI yang akan haji dari Filipina harus diketahui karena penting untuk melihat unsur pidana yang terjadi. Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah mencatat terdapat 19 dari 177 jamaah calon haji asal Indonesia yang ditahan di Filipina memiliki paspor Jawa Tengah. 15 orang pembuat paspor di Pati serta 4 lainnya diterbitkan di Kota Semarang. Ditahannya 177 jamaah calon haji asal Indonesia di Manila, Filipina, terus diselidiki oleh tim gabungan dari Dirjen Imigrasi dan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila. Dari 177 jamaah, 19 orang diantaranya paspornya berasal dari Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Pati dan Kota Semarang. Menindaklanjuti temuan tersebut, Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Jawa Tengah langsung berkoordinasi dengan kantor imigrasi terkait. Dikabarkan para jamaah menggunakan paspor palsu. Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah sudah memiliki bukti jika paspor 19 orang tersebut legal atau asli. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Bambang Sumardiono, sudah membentuk tim untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan terus berkoordinasi dengan Dirjen Keimigrasian Pusat. Ternyata dari jumlah tersebut 15 orang dari Pati, 4 orang dari Semarang. Nah, dokumen ini sudah saya suruh mengecek seperti apa waktu dia membuat paspor, ternyata semuanya legal. Legal itu dalam arti aturan-aturan persyaratan untuk membuat paspor semua dalam keadaan baik dan orisinil, jadi tidak ada palsu. 177 WNI diamankan di Filipina dalam kasus paspor palsu saat pemberangkatan jamaah haji. Dari informasi yang didapat, paspor palsu yang dipegang para jamaah calon haji diperoleh dari sekelompok warga Filipina yang bekerja pada jasa pelayanan pemberangkatan ibadah haji di Filipina. Dengan membayar 6.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat, mereka dijanjikan berangkat haji dengan menggunakan kuota cadangan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jamaah haji Filipina. Heldi, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, kabut asap yang menyelimuti wilayah Riau akibat kebakaran hutan dan lahan semakin parah. Kabut asap mengakibatkan jarak pandang hanya 1 km, ratusan warga mulai mengungsi. BMKG Pekanbaru hari ini merilis informasi kabut asap yang menyelimuti wilayah Provinsi Riau. Saat ini asap yang paling parah terdapat di Kota Dumai yang berjarak 200 km arah utara dari ibu kota Provinsi Pekanbaru. Kota Dumai terkepung asap karena adanya kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir. Asap tebal pagi tadi bahkan mengepung kota yang berada di pantai timur Sumatera. Asap juga berpotensi sampai ke negeri jiran Malaysia. Selain di Dumai, asap pekat juga menyelimuti Pekanbaru sejak kemarin hingga hari ini. Jarak pandang akibat kabut asap terbatas hanya maksimal 2,3 km. Untuk titik panas, berdasarkan pantauan satelit, hari ini muncul di Kabupaten Siak dan Rokan Hilir. Kondisi kebakaran lahan yang belum bisa teratasi juga memperburuk jarak pandang di Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya 10 km kini menurun menjadi 5 km. Begitu juga di Kabupaten Pelalawan, jarak pandang menurun menjadi 6 km. Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo menginformasikan kabut asap akibat karhutla juga memaksa 300 kepala keluarga mengungsi. Mereka diungsikan ke Kabupaten Bengkalis dan pihak kepolisian dilibatkan dalam proses evakuasi warga.
Kita ikuti informasi dari Jambi akan melaporkan informasi terkait apel siaga kebakaran hutan. Ya, dan informasi selengkapnya akan disampaikan Asra langsung dari Jambi. Ya, Asra. Ya, terima kasih Nirma dan Robito. Pemirsa, Muaro Jambi salah satu kabupaten yang kasus kebakaran hutan dan lahan terbesar di Provinsi Jambi tahun lalu. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Pemkab menggelar apel siaga Karhutla tahun 2016. Desa Sumber Agung, Kecamatan Kupe Ulu, Muaro Jambi merupakan salah satu lokasi bekas kebakaran lahan yang cukup besar di Kabupaten Muaro Jambi. Agar di lokasi ini tidak terjadi lagi kebakaran hutan oleh warga maupun perusahaan, Pemkab sengaja menggelar apel siaga di desa ini. Apel diikuti seluruh elemen dari BPBD, TNI Polri, Damkar, Pramuka, dan masyarakat. Dan pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi, Kailani, mengatakan apel pencegahan dan penanggulangan Karhutla adalah bentuk kesiapan dalam mengantisipasi dan pencegahan dini terjadinya kebakaran hutan. Dan semua pihak yang terlibat diharapkan proaktif dan terus berkoordinasi menyikapi kondisi di lapangan. Tentu semua ini sinergis antara pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui BP, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, dan juga TNI Polri. Ya, kalau dulu kan kita terkendala dengan sarana prasarana alat pemadam kebakaran. Ya, karena dulu volume ataupun luas cakupan wilayah bencana kebakaran hutan dan lahan itu sangat luas, sehingga di luar prediksi kita. Nah, itu maka terjadi bencana demikian besar, sehingga ke depan ini kita lebih sistematis dalam rangka kita melakukan pendekatan. Sementara itu, Kapolres Muaro Jambi, AKBP Mulia Prianto, minta warga tidak membakar hutan sembarangan. Jika ada warga maupun perusahaan kedapatan membakar lahan, akan disanksi hukum. Dan pemirsa, usai apel siaga, dilakukan penanaman pohon di lokasi kebakaran hutan. Demikian, Nirma. Ya, baik, Asira menyampaikan langsung dari Jambi. Dan saudara, kini kita telah terhubung dengan Lukman Hakim yang akan menyampaikan informasi terkait dampak erupsi Gunung Sinabung. Harga tomat mengalami penurunan. Ya, Lukman, silakan informasi Anda. Ya, terima kasih Nirma dan Robito. Dapat kami informasikan dari Sumatera Utara, setelah terkena semburan abu vulkanik Gunung Sinabung, para petani tomat dihadapi dengan anjloknya harga tomat yang mencapai Rp1.000 per kilogram, sehingga para petani ini mengalami kerugian yang cukup besar. 2 pekan lalu harga tomat di tingkat petani berkisar Rp1.500, namun saat ini harga tomat anjlok hingga Rp1.000 per kilogramnya. Panen tomat yang melimpah tidak lantas membuat para petani tomat ini mendapatkan keuntungan. Bahkan banyak petani yang enggan memanen tomat mereka karena buah tomat yang mereka panen ini dibiarkan saja membusuk dan rusak membusuk di pohon hingga berjatuhan ke tanah. Untuk memanen skala besar, para petani ini tidak sanggup lagi membayar upah pekerja. Harga Rp3.000 per kilogram tomat saja, para petani saja sudah mengalami kerugian, apalagi saat ini hingga Rp1.000 per kilogramnya. Para petani kini hanya bisa pasrah dan berusaha membersihkan tanaman mereka dari guyuran abu vulkanik Gunung Sinabung Karo. Abu vulkanik yang melekat dapat membuat tanaman seperti tomat, kemudian sayur-sayuran ini bisa mengering dan membusuk. Walaupun pasrah dengan keadaan, upaya penyiraman terus dilakukan secara manual dengan peralatan seadanya, dan petani berharap dengan penyiraman ini dapat membersihkan tanaman buah mereka agar dapat berproduksi lagi. Menurut para petani, anjloknya harga tomat karena membeludaknya panen tomat di sejumlah daerah. Petani tidak mempunyai panduan jadwal bergilir dalam bercocok tanam. Panen tomat yang bersamaan membuat hasil tomat ini melimpah di pasaran, namun permintaan di pasar cenderung tidak ada. Selain anjloknya harga tomat, petani di Kabupaten Karo juga terancam gagal panen akibat semburan abu vulkanik. Ratusan hektar lahan pertanian warga di sejumlah kecamatan seperti di Namanteran, Simpang 4, Brastagi, dan Dolan Rakyat ini diguyur abu vulkanik yang mengakibatkan sayur-sayuran mengering dan membusuk. Demikian informasi yang dapat kami rangkum dari Sumatera Utara.
kembali ke Jakarta. Ya baik, Lukman Hakim menyampaikan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Antisipasi penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan dilakukan pihak TNI Polri dengan memperketat pengawasan di jalur tidak resmi sekitar PLBN Entikong. Pengawasan di sekitar PLBN Entikong semakin diperketat, terutama sejak renovasi yang dilakukan secara besar-besaran. Pekerjaan pos lintas batas negara yang masih berlangsung cukup menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan karena keluar masuknya kendaraan tidak sepenuhnya tertata dengan baik. Untuk itu keluar dan masuknya orang serta kendaraan dipantau dan diawasi petugas bea dan cukai yang dibantu aparat kepolisian dan personil TNI. Selain itu, jalur tidak resmi yang berada di kiri dan kanan PLBN Entikong yang menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia juga tidak luput dari pantauan tim gabungan. Diperketatnya pengawasan untuk mencegah penyelundupan narkoba. Perbatasan Malaysia dengan kita banyak sekali jalur-jalur yang tidak dijaga. Nah, yang kita jaga hanya beberapa. Makanya kita buat suatu program patroli bersama. Sebagian besar kasus penyelundupan narkoba yang berhasil diamankan pihak bea dan cukai serta diungkap Polda Kalbar masuk melalui jalur tidak resmi di perbatasan. Untuk itu pihak kepolisian dan TNI membentuk tim patroli bersama untuk mengawasi wilayah perbatasan. Agus Alfian melaporkan. Saudara, informasi seputar ibadah haji kami sampaikan dalam segmen liputan haji berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma. Memasuki hari ke-21 pemberangkatan jemaah calon haji dari tanah air ke Tanah Suci, data Siskohat merilis sudah 83.011 jamaah Indonesia yang tiba di kota Mekah Al-Mukarramah. Jemaah Indonesia yang berada di Mekah 61.186 orang dari gelombang pertama yang datang dari Madinah setelah menjalankan ibadah Arba'in di Masjid Nabawi. Sementara 21.825 lainnya adalah jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan pada gelombang kedua dari tanah air menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, lalu ke Makkah. Kepala Seksi Data dan Siskohat, Eko Dwi Irianto menyebutkan jumlah jemaah Indonesia dari Madinah total dari 150 kloter, sedang dari Jeddah 53 kloter. Sehingga jumlah jemaah haji Indonesia yang sudah berada di kota kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah 203 kloter. Adapun rincian kloter jemaah haji yang datang dari Madinah diantaranya dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, JKG 1 hingga JKG 16, embarkasi Padang, PDG 1 hingga PDG 6, embarkasi Solo, SOC 1 hingga SOC 25, embarkasi Medan, MS 1 hingga MS 8, embarkasi Batam, BTH 1 hingga BTH 10. Adapun yang datang dari Jeddah diantaranya dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, JKG 22 hingga JKG 27, embarkasi Padang, PDG 10 dan PDG 11, embarkasi Solo, SOC 35 hingga SOC 43, embarkasi Medan, MS 12 hingga MS 14, embarkasi Batam, BTH 15 hingga BTH 18. Saudara, jamaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci terus bertambah. Rilis data pada Siskohat menyebutkan terdapat 4 jamaah lagi yang wafat. Dengan demikian hingga hari ini total yang wafat berjumlah 29 orang. Keempat jemaah yang meninggal dunia masing-masing adalah Imam Rifai bin Ngali usia 60 tahun, Zainabun binti Umar Muhammad usia 71 tahun, Siti Maskana binti Jumri usia 66 tahun, dan Suaimi bin Qadir Abdillah usia 62 tahun. 3 orang jemaah wafat di Madinah selain Suaimi yang wafat di Makkah. 3 jemaah yang wafat pada hari Jumat kemarin yakni Zainabun wafat di pondokan di Madinah pukul 11 waktu Arab Saudi karena kardiovaskuler diseases. Siti Maskana wafat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Madinah pada pukul 14.13 waktu Arab Saudi karena melina neoplasma atau kanker. Dan Suaimi bin Qadir Abdullah wafat di perjalanan di Makkah pada pukul 13 waktu Arab Saudi karena kardiovaskuler diseases atau gangguan jantung dan pembuluh darah.
Sementara Rifai bin Ngali meninggal di RS Arab Saudi di Madinah pada hari Kamis lalu pukul 17:09 waktu Arab Saudi. Disebutkan bahwa penyebab kematian jemaah yang tergabung dalam kloter 05 embarkasi Palembang PLM 05 ini adalah kardiovaskuler disease. Dengan demikian hingga kini total jemaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci berjumlah 29 orang. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami di Indonesia Siang TVRI. Tempat wisata ini terasa begitu kental dengan nuansa Tiongkok yang khas. Mulai dari bentuk bangunan, detail ukiran naga, dan warna merah. Siapa saja akan betah berlama-lama di tempat ini untuk berkeliling ditemani pemandu wisata atau sekedar berfoto bersama keluarga. Tempat ini merupakan tempat ibadah yang dibangun oleh Laksamana Chungho bersama pasukannya. Seiring berjalannya waktu, rumah ibadah itu mengalami beberapa kali renovasi. Hingga saat ini yang kita kenal dengan Komplek Wisata Sampokong. Dalam bahasa Hokkien berarti 3 sesepuh utusan yang dipimpin oleh Laksamana Chungho. Menyusuri keindahan Sungai Selawai di Desa Sawai seolah tak berujung. Titik paling elok di sungai ini berhias pohon nipah di kiri kanan, seolah menjadi gerbang penyambut di daerah tersebut. Pemandangan unik terpampang di sisi kiri kanan sungai. Beberapa lelaki separuh baya sedang mengolah pohon sagu. Tidak ketinggalan anak-anak bermain menyusuri sungai. Sungguh aktivitas tradisional yang sangat jarang ditemui di kota Ambon. Disitulah dapur pembuatan bahan sagu makanan tersebut dibuat. Sungai Selawai, sebuah keindahan tanpa ujung. Pergelaran istimewa USJF dan TVRI Orkestra menghadirkan persembahan 54 tahun menyatukan Indonesia memasuki era penyiaran digital bersama sederet artis terkemuka Krisdayanti, Berlian Paulus, Billy Day, Lima Romeo, Bulan Jamila, dan Batavia Dancer dengan pembawa acara Helmi Yahya dan Consinta Caroline. 54 tahun menyatukan Indonesia, Minggu 28 Agustus pukul 20 langsung di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Siang. Saudara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyelenggarakan kompetisi muatan roket dan roket Indonesia serta muatan balon atmosfer yang diikuti 61 tim dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. Kompetisi ini dilakukan untuk menumbuh kembangkan kecintaan generasi muda terhadap teknologi penerbangan dan antariksa. Kompetisi roket dan muatan roket digelar di Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut, Jawa Barat. Kali ini dilaksanakan 3 jenis kompetisi, yaitu muatan roket dengan tema pemantauan grafis sikap luncur roket, uji muatan dalam visualisasi odometri 3 dimensi dengan roket elektrik, Dark Fun atau EDF dengan tema pengendalian roket EDF dalam mencapai sasaran secara horizontal, dan muatan balon atmosfer dengan tema teknologi muatan balon untuk observasi atmosfer dan maritim. Sedangkan para peserta, Komorindo meluncurkan muatan roket dan ditopang menggunakan roket yang telah disediakan panitia. Muatan roket yang diluncurkan berisi satelit kecil yang bisa merekam citra permukaan ketinggian, suhu, dan indikator lainnya. Sementara sejumlah tim lainnya meluncurkan roket EDF untuk dihitung jarak tempuhnya. Para peserta mengaku membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk mempersiapkan roket EDF ini dengan menghabiskan biaya 7 hingga 10 juta rupiah.
Kami mengikuti semua kompetisi ya, dari 3 kompetisi semua kami ikutin, dari mulai muatan roket, kontes muatan roket Indonesia, kemudian dari roket EDF, kemudian dari divisi pilot atau muatan dari roket itu sendiri gitu. Kompetisi roket ini diselenggarakan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang sains dan teknologi atmosfer. Jadi dengan lomba ini ada satu tantangan bagi para mahasiswa untuk bisa mengembangkan teknologi yang diterbangkan dan menggunakan wahana balon dan menggunakan wahana roket. Ini adalah suatu simulasi untuk pengembangan teknologi satelit. Diharapkan pengalaman kegiatan kompetisi roket ini menjadi cikal bakal calon ilmuwan di bidang antariksa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia terus mendorong UKM Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk lokal dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Car Free Day atau Hari Tanpa Kendaraan dimanfaatkan sebagian besar warga Jakarta untuk melakukan berbagai aktivitas, olahraga maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Salah satunya gerak jalan dan bazar yang diselenggarakan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI bekerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Istri Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus Dewan Pembina IPMI DKI Jakarta, Happy Jarot, mengatakan Pemprov DKI Jakarta dan IPMI terus mendorong para pengusaha untuk berkontribusi pada perekonomian melalui program pemberdayaan ekonomi guna terwujudnya kemandirian ekonomi dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan produk-produk lokal kepada masyarakat. Kita ingin pengusaha-pengusaha kecil yang ada di DKI ini tumbuh, tetapi dengan mempunyai visi dan misi yang jelas. Produk-produk yang dijual tentunya yang berkualitas sehingga kita bisa bersaing. Karena di era sekarang kita kan harus siap dengan MEA ya. Sementara itu Ketua Umum Pengurus Pusat IPMI Ingrid Kansil mengatakan sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan, IPMI berperan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi para pengusaha muslimah. Ya, saudara, Indonesia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan jumlah kantong darah yang mencapai 5,1 juta kantong darah per tahunnya. Kebutuhan kantong darah di Indonesia idealnya mempunyai 2% cadangan kantong darah dari jumlah penduduknya. Sayangnya, Indonesia saat ini belum mampu memenuhi jumlah idealnya. Saat ini kebutuhan kantong darah di Indonesia mencapai 5,1 juta kantong darah, padahal jumlah kantong darah baru terpenuhi hanya 4,1 juta kantong darah. Masih kurangnya kebutuhan darah ini mendorong alumni Sekolah Menengah Atas 8 Angkatan 81 menggelar kegiatan bakti sosial kemanusiaan berupa donor darah. So far dari angkatan yang lain juga mereka melaksanakan, mereka menyambut baik, terbukti bahwa PMI datang setelah kita bertemu dengan mereka dan hari ini terjadi donor darah ini. Dari kita 75, undangan ada sekitar 115. Tidak hanya dalam bentuk donor darah, tapi juga seperti pengobatan gratis, santunan kepada anak yatim, kemudian mengunjungi panti jompo, sunatan massal. Jadi ada beberapa bentuk kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh Ikatan Alumni. Rangkaian kegiatan alumni SMA 8 Angkatan 81 dalam kiprahnya selama 35 tahun telah banyak melakukan kegiatan sosial setiap tahunnya, baik di wilayah Jakarta maupun luar Jakarta. Untuk kegiatan donor darah diharapkan bisa mampu dan membantu PMI terhadap kebutuhan kantong darah yang setiap tahunnya terus meningkat. Wakil Presiden Yusuf Kala membuka acara jalan santai dan lari 5 km di SCBD Jakarta. Pasar Modal Indonesia tengah merayakan hari jadinya yang ke-39 pertanggal 10 Agustus 2016 lalu. Berbagai rangkaian acara digelar diantaranya acara jalan santai, lari 5 km, dan penyerahan mobil tangki air kepada Palang Merah Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri dan membuka acara tersebut di SCBD Jakarta pagi tadi. Tema dalam acara adalah sukseskan amnesti pajak. Tema ini sesuai dengan program pemerintah saat ini untuk menyukseskan program pengampunan pajak hingga Maret mendatang.
Wapres Yusuf Kala mengatakan bahwa pasar modal dapat semakin meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Karena pasar modal merupakan pintu masuk dari aliran modal dalam berbagai proyek infrastruktur pembangunan. Yusuf Kala menambahkan pajak yang dihasilkan dari program tax amnesty dapat mampu menyokong rencana pemerintah dalam pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Ya, selanjutnya kita ikuti perkembangan informasi terkait percobaan bom bunuh diri yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Ya, dan informasinya akan disampaikan Lukman Hakim. Lukman. Ya, dapat kami informasikan juga Nirma dan Robito, pemirsa, sebuah peristiwa bom bunuh diri terjadi pagi tadi di Gereja Katolik Santo Joseph Jalan Dr. Mansur nomor 75 Medan. Peristiwa terjadi saat berlangsungnya misa pagi yang dipimpin oleh Pastor Albert S. Pandiangan. Berdasarkan keterangan saksi mata Desi Monica menuturkan peristiwa bom bunuh diri setelah pastor membacakan kitab suci. Lalu pelaku ini yang bernama Ivan Armadi Hasiguan ini berdiri dari tempat duduk dan tiba-tiba ransel yang dikenakan pelaku meledak dan lalu pelaku berlari ke arah pastor sambil mengacungkan sebilah pisau menuju ke arah pastor yang saat peristiwa tersebut terjadi sedang berkhotbah. Melihat peristiwa tersebut, para jemaat spontan mengamankan pelaku yang masih memikul ransel dalam keadaan terbakar, dan dalam kejadian bom bunuh diri tersebut tidak ada korban jiwa, termasuk pelaku yang hanya mengalami luka bakar. Jadi itu kan saat bacaan Injil kan, lalu saat selesai bacaan Injil semua umat duduk, saat pastor mau memulai homilinya, memulai khotbahnya, tiba-tiba ada pelakunya itu berdiri, lalu dia seperti menarik sesuatu, duduk di ranselnya, itu ada bom itu tadi ditarik dan meledak. Lalu ketika bomnya meledak, semua umat berlarian keluar. Saat umatnya berlarian keluar, si pelaku lari menuju altar, tujuan utamanya adalah pastor, mengeluarkan seperti senjata tajam untuk melukai pastor, tapi tidak berhasil karena dilindungi oleh misdinar dan umat lainnya. Lalu setelah peristiwa tersebut, Satuan Gegana Brimopolda Sumatera Utara langsung diturunkan ke lokasi guna mengamankan pelaku dan barang bukti. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Nurfala mengatakan dari hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku disuruh seseorang untuk melakukan bom bunuh diri. Dia berpura-pura masuk ke tempat kebaktian, ikut sebentar kebaktian. Pada saat itu meledakan sesuatu petasan ya, yang diduga petasan tapi tidak meledak, hanya mengeluarkan api sama-sama. Setelah itu pelaku mengejar pastor ke tempat mimbar dan ternyata membunuh pastor menggunakan pisau, namun hanya kena bagian tangan. Setelah itu langsung dikejar oleh umat ya, setelah itu baru ditangkap, diamankan dan segera menghubungi pihak kepolisian. Pak, itu lo segera belum motifnya, Pak? Jadi kami masih mempelajari motifnya apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Pak, itu petasan atau pemerakitan, Pak? Karena ada saat ini masih kita selidiki ya. Karena ada kabel, ada apa itu, Pak? Ya, rangkaian, tapi kita masih melakukan penyelidikan dulu. Saya belum bisa memberikan. Untuk mengetahui motif di balik bom bunuh diri tersebut, pelaku saat ini diamankan polisi di Mapolda Sumatera Utara. Demikian informasi dari Sumatera Utara, kembali ke Jakarta. Ya, baik, Lukman Hakim menyampaikan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, suasana lomba melukis di Aula GPPS TVRI berlangsung meriah. Anak-anak dari keluarga besar TVRI beradu kreativitas memeriahkan ulang tahun TVRI. Puluhan putra-putri karyawan TVRI saling beradu kreativitas melukis di lobi gedung GPPS TVRI. Mereka melukis dengan tema Aku Sayang Ibu, Sayang Ayah, dan Sayang Semuanya. Karya mereka selain indah dan menarik, juga lucu. Direktur Pengembangan Usaha TVRI Adam Baktiar menjelaskan, acara ini bukan sekedar lomba melukis, namun juga mengajak anak-anak mengekspresikan diri sebagai bagian dari keluarga besar TVRI. Mengajak mereka sebagai bagian dari keluarga besar TVRI. Jadi kalau kita lihat gambar ini memang bukan istilahnya gambar secara teknis yang paling bagus atau seperti apa, tapi kita pengen anak-anak
mengekspresikan keluarga yang mereka punya, baik keluarga di rumah maupun bagian dari keluarga besar TVRI. Anak-anak peserta lomba mengaku bahagia dan bangga orang tuanya bekerja di TVRI. Dengan lomba ini mereka juga senang karena bisa ingat bersama dengan ibu dan ayahnya. Kegembiraan itu mereka tuangkan dalam lukisan dengan gaya kreativitas masing-masing. Jelang Idul Kurban, harga sapi di Pasar Hewan Kabupaten Bojonegoro masih stabil. Hal tersebut karena minimnya para pembeli dari luar daerah Bojonegoro. Jelang Hari Raya Idul Adha, kenaikan harga kambing seperti yang terpantau di Pasar Kambing Gedung Kumbok, Kabupaten Tuban, mulai terasa sejak awal Agustus lalu dan terus menanjak hingga saat ini. Para pedagang mengaku kenaikan harga kambing bervariasi tergantung ukuran dan bobot ternak. Untuk kambing ukuran kecil, kenaikannya berkisar Rp150.000 per ekor, sedangkan kambing ukuran besar naik sekitar Rp200.000 per ekor. Harga kambing lokal kualitas standar siap potong saat ini mencapai harga Rp3 juta per ekor, sementara kambing biasa mencapai Rp1,5 juta per ekor. Penjualan kambing mulai ramai. Para pedagang mengungkapkan penjualan kambing rata-rata 3 hingga 5 ekor per hari karena banyaknya pembeli yang datang ke pasar. Oh, harganya naik, Pak. Menanjak harganya ini, apalagi kalau kambing yang besar itu. Berapa kisah? Kecil itu aja sudah naik sekitar 150. Yang besar tuh naiknya sekitar 200-an. Paling mahal berapa itu? Paling mahal ya sekitar 3.000, 3 juta. Per ekor ya? Ya, per ekor. Diperkirakan kenaikan harga kambing masih akan terjadi setidaknya hingga mendekati Hari Raya Kurban mendatang. Heri Setiawan melaporkan. Saudara, hampir seminggu terakhir aktivitas tempat pelelangan ikan Pulau Baai, Bengkulu sepi dari aktivitas jual beli akibat cuaca buruk. Beginilah kondisi tempat pelelangan ikan Pulau Baai Bengkulu. Hampir seminggu terakhir sepi dari aktivitas jual beli ikan. Hal ini disebabkan akibat cuaca di perairan Bengkulu seminggu terakhir kurang bersahabat. Hanya sebagian pedagang yang berjualan, itu pun hanya beberapa jenis ikan saja yang dijual. Akibat sepinya ikan karena banyaknya nelayan yang tak berani melaut, kenaikan harga ikan pun terjadi dan bahkan mengalami kenaikan mencapai Rp5.000 per kilonya untuk semua jenis ikan. Cuaca adalah orang laut macam cari badai. Untuk saat ini Pak, kondisinya gimana? Hah? Untuk saat ini kondisi cuaca kita? Badai ini. Kita seminggu itu. Salah seorang pedagang mengatakan sepinya ikan berdampak terhadap daya beli konsumen, sehingga pendapatan mereka mengalami penurunan hingga 50% dari sebelumnya. Yusarman TVRI Bengkulu melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Siang kali ini. Akhirnya saya Nirma Ramadhania. Ya, dan saya Robita Hamdani mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus TVRI saluran Pemersatu Bangsa. Selamat siang dan sampai jumpa. Masjid Agung Nurul Islam atau Masjid Agung Kota Sawah Lunto ini menjadi salah satu masjid kota tua yang memiliki nilai historis yang cukup kuat. Masjid ini merupakan salah satu ikon bangunan tua di kota Arak Sawah Lunto.